Oke, ini pertama on off di sebelah sini. Jadi kita tinggal putar aja naik ke atas on off-nya. Pastiin emergency stop nggak ada kepencet. Ini kita ke start. Ini langsung ke layar utamanya. Cuman kalau resetnya ada kuning, dipencet aja dulu resetnya supaya dia siap jalan. Ini bagian pressure gauge-nya, tapi ini nggak perlu di apa-apain karena udah settingan dari pabrik. Fryer heating ini untuk memanaskan penggorengannya. Jadi cara ngerubahnya adalah kita tinggal pencet mode, lalu kita naikin aja nih mau di suhu berapa. Biasanya kalau mau lebih mudah ini bisa digeser sih. Jadi bisa satu. Biasanya di suhu 165 Pak. 165. Tapi apabila tidak digunakan, pastiin ini balik ke 0. Karena ini kalau misalkan suhunya kita naikin, dia akan otomatis nyala langsung. Untuk di sini Pak, ini untuk di pemanas suhu penggorengannya. Ini glazer heating. Glazer heating ini tujuannya untuk memanaskan bagian glazingnya Pak. Nah, bagian glazing ini biasanya kan terisi air. Jadi dinyalakan kalau ada airnya. Kalau tidak ada airnya jangan dinyalakan. Tujuannya adalah untuk memanaskan, misalkan kita mau coating pakai coklat. Coklat kan kalau dingin lama-lama kan dia akan beku. Nah, itu tujuannya pemanas supaya coklatnya nggak beku. Master control dulu ya. Glazer heating ini nanti kita juga bisa setting sama dari mode. Kita naikin suhunya. Glazer heating ini mungkin kisaran suhu 70 sampai 80 derajat lah. Dan dinyalakannya lewat dari spray syrup heating. Jadi kalau kita pencet ini dia akan otomatis nyala. Di sini nih. Oke kan, tapi ini kita lagi nggak pakai, jadi kita nggak usah nyalakan. Nah, ini tombol start dan tombol stop di master control sekarang. Nah, ini kan ada beberapa tombol yang bisa dinyalakan. Extruder ini bagian untuk cetak adonan donatnya. Jadi ini kalau misalkan kita start dulu ya untuk lihat ya. Nah, ini belum ada yang nyala nih walaupun kita start karena belum ada yang kita pencet tombolnya. Extruder ini berhubungan sama proofer conveyor. Kalau cuman extruder kita nyalakan, tanpa proofer conveyor dia nggak akan jalan. Oke, extruder. Nah, dia nggak mau jalan. Tapi kalau proofer conveyor kita nyalakan, nah baru dia mau jalan. Nah, proofer conveyor biasanya kita nyalakan terus. Karena kan nanti kalau udah ada produk, proofing harus jalan terus supaya waktunya pas ya. Yang kedua adalah lightning switch. Kalau kita pencet lightning switch, lampu di bawah akan nyala. Ya, kita nyala mati ya. Circulation fan. Circulation fan ini nanti akan berhubungan sama termostat. Jadi kalau kita nyalakan, termostat juga kita nyalakan. Nah, ini untuk ngecek suhu yang di dalam. Untuk setelah circulation fan sama termostat nyala, kita bisa nyalain humidity. Nah, ini dia nyemprot langsung untuk mencapai humiditas yang kita mau. Temperatur juga kita bisa nyalakan. Tujuan untuk proofing ya, supaya ngembangnya di waktu yang pas dengan humiditas dan temperatur yang sama. Proofer blowing tray, ini kalau kita pencet dia akan niup. Nah, tujuannya adalah dia tiup supaya adonannya jatuh yang di tray. Oke, berikutnya transit conveyor. Transit conveyor ini kalau kita on kan, bagian sini yang akan nyala Pak. Ini juga berhubungan sama proofing. Jadi pas proofing tray-nya jalan, transit conveyor juga akan jalan. Frying conveyor. Frying conveyor kalau kita jalankan, dia akan jalan Pak. Jadi nanti adonan yang jatuh ke sini akan didorong oleh conveyor di fryernya. Nah, jalan. Ini yang untuk ngeflipnya. Ini juga ada dua tombol. Ini untuk nyalain glazer sama nyalain conveyor yang di sini. Oke, ini glazer kalau kita nyalain, nah ini akan muter. Nanti dia akan naik ke atas ini, ngedorong jatuh ke sebelah sini. Terus akan otomatis nuang ke dalam. Produk yang udah gorengnya udah mateng akan jatuh ke sebelah sini, terus jalan ke sini ngelewatin glazernya. Lanjut ke bagian settingan. Settingan itu ada di start, kita mulai dari temperatur, humidity setting. Ini semua juga ada settingan pabrik, tidak perlu dirubah. Jadi nanti untuk temperatur sama humiditas kita rubahnya dari master control di humidity area sama temperatur area.
PV ini adalah suhu aktual di area proofernya sekarang, sedangkan humidity ini adalah kelembapan di area proofer. Kalau di sini kita bisa lihat suhu aktual di ruang proofer itu di 36, settingan kita di 35. Sama humiditas ini sekarang di 92 karena dia habis niup tadi. Settingan kita 75. Jadi nanti humiditas ini pada saat dia turun ke 75 dia akan otomatis semprot uap panas lagi untuk naikin humiditasnya. Ini juga kita bisa pencet, kita bisa rubah. Temperatur sama humidity area ini sama yang tadi. Jadi kita nggak perlu rubah dari sini, kita rubah dari depan aja. Proofer sama fryer parameter setting. Ini yang kita rubah lebih ke proofing time aja. Jadi dari proofing time ini nanti saya setting di 45 menit. Jadi di dalam ini kita setting untuk produk setelah diproses extruder itu akan jalan selama 45 menit sampai dia ke proses penggorengan. Semakin sedikit waktunya, konveyornya juga jalannya akan semakin cepat. Nah, dwell time ini lebih ke jalannya konveyor. Jadi satu konveyor ini kan kita akan cetak 3 produk. Nah, satu konveyor ini nantinya akan per 21 detik baru dia akan ganti konveyor. Pindah tray berikutnya. Nah, kita lari ke bawah. Proofer blowing tray delay ini adalah settingan untuk semprotan angin yang tadi di depan. Semprotan angin yang di sini Pak, supaya adonannya turun. Ini kita setting traynya sampai itu delay 1 detik. Dia akan diam dulu 1 detik, baru akan disemprot oleh angin selama 1 detik juga. Nah, fryer parameter ini lebih ke settingan untuk goreng. Cuman kemarin settingan kita kan juga udah dapet, jadi ini nggak perlu dirubah lagi, cuman kita mainin di suhu aja paling Pak. Jadi nanti pada saat dia jatuh, dia akan berhenti dulu selama 8 detik. Lalu dia akan jalan lagi, delay on-nya selama 7 detik. Ini berhubungan total 15 detik karena di situ ada 6 kotak, jadi total 90 detik atau 1,5 menit penggorengannya. Ke transit conveyor, ini juga nggak perlu dirubah lagi. Nah, ini untuk setelah jatuh, dia akan diam dulu 1 detik, lalu akan jalan selama 4 detik. Nah, jok ini untuk tes Pak. Jadi kalau kita mencet jok, kita bisa lihat dia jalan. Nah, di sini juga bisa proofer test untuk lihat. Proofer motor test kita bisa pencet di jok, dia akan jalan. Solenoid valve-nya kita pencet, dia bisa semprot. Dipencet 2 kali ya, jadi on off gitu. Proofer blowing tray ini untuk yang tes semprotan angin yang di atas. Fryer motor test ini kita tes untuk lihat jalannya konveyor penggorengan. Semua tes bisa dilakukan di kondisi stop. Nah, ini tadi transit conveyor, jadi delaynya 1 detik, terus lalu konveyornya akan jalan selama 4 detik. Nah, ini kita lari ke extruder setting. Extruder setting ini biasanya kita ganti di extruder time-nya. Jadi pada saat yang ngebuka itu berapa lama, setelah itu dia akan nutup. Nah, ini proses extruding. Extruding ini juga ada tesnya, jadi kita bisa tes dari sini untuk buka tutupnya, naikin pressure-nya. Nah, ini langsung naik di sini pressure-nya. Kalau kita buka, terus silinder A ini untuk dia geser, silinder B. Ini kita bisa tes pada waktu dia masih stop. Itu semuanya tesnya bisa di sini, bisa dicoba. Nah, di sini juga bisa disetting untuk extruder auto stop. Misalkan kita mau setting di 4. Ini contohnya ya, per 2 detik kita onin. Kita start dulu. Terus kita ke extruder setting, ini kita on. Nah, ini extruder auto stop. Dia bisa otomatis berhenti pada saat extruder 4 kali cetak. Nanti ada di atas ini juga nih untuk berapa kali cetaknya, otomatis berhenti. Kita tes ya Pak. Ini extruder. Nah, ini 4 kali ya. 1, pindah ke 2, pindah ke 3, pindah ke 4. Lampu resetnya nyala karena udah otomatis kan, dia berhenti dia akan nyala. Jadi kalau kita mau start, tinggal pencet lagi aja, dia akan udah bisa running lagi. Kita stop. Nah, lanjut ke yang extruding time auto change.
Jadi dia bisa nyala dua, bisa auto stop dan auto change. Jadi 2 kali untuk 2 detik, 3 kali untuk 3 detik, 4 kali untuk 4 detik gitu. Kita coba jalanin. Nah ini harusnya 2 kali di 2 detik. Setelah itu dia akan lanjut ke sini. Kalau ini semua udah habis. Karena kan kita nggak nyalain auto stop. Kalau kita mau nyalain sama semua, berarti kita harus nyalain auto stopnya. Jadi setelah ini beres, dia akan auto stop. Jadi ini dua-duanya sebenarnya bisa nyala. Nah bisa kita pakai di off semua karena kan satu ukuran dan memang bener-bener mau sampai habis kan. Jadi kita langsung jalanin semua. Nanti juga Bapak sebenarnya bisa setting kalau udah tahu kan gramasi berapa. Adonannya masuk berapa, Bapak tinggal bagi 50 gram, kira-kira jadi berapa, dia otomatis berhenti. Tes, ini nggak perlu diapa-apain juga, karena ini ada reset factory juga, jadi kalau bisa jangan diapa-apain ya, jangan dirubah-rubah. Oh ya, ini emergency stop juga ya. Jadi kalau ada kenapa-napa yang butuh darurat, tekan aja emergency stop. Dia akan otomatis semuanya berhenti. Tapi kalau misal mau bukanya, tinggal diputar aja ke kanan, otomatis kebuka, resetnya dipencet. Cara matikan, tinggal balik aja ke sini, matikan. Terima kasih Pak.